Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abdul Hasan dari Prodi PGMI semester 1. Jadi mohon izin kepada Bapak dan Ibu dosen untuk saya coba membuat presentasi tentang tugas mandiri bahasa Indonesia, yang mana dosen pemampunya ialah Bapak Mas Puri MPD. Baiklah, kali ini saya akan memberikan langkah-langkah ataupun sistematika pembuatan makalah. Jadi yang pertama, silakan klik Microsoft ya. Kemudian klik plan yang dokumen. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama ialah harus mengedit layoutnya dulu. Oke, kita cari size-nya, kita ambil yang A4 ya. Kemudian coba kita perhati orientasinya, kita pilih yang potret ya. Kemudian margin, coba klik yang margin, coba cari klik yang custom margin. Oke, akan muncul yang seperti ini. Kita akan mendapati di sini yang top kita ubah menjadi 4 cm. Kemudian yang leftnya kita ganti menjadi 4 juga. Kemudian yang bottom kita ganti menjadi 3, dan rightnya pun 3. Oke, terus kita kita klik OK. Kita klik OK dulu, baru OK. Baik. Lepas itu kita kembali ke menu ya. Kita kembali ke menu atau home. Kita ubah yang tulisan Calibri itu, kita ubah menjadi Times New Roman dengan ukuran standarnya adalah 12 ya. Coba 12. Oke. Karena saya nak buat covernya ini, maka saya pilih 14, ukuran 14. Dan untuk spasi, coba kita cari spasinya. Saya pakai 1,5. Oke. Jadi coba kita buat contoh tulisannya. Oke. Makalah bahasa Indonesia. Oke. Jadi ini sebab ini posisi ini belum standar, maka kita coba rubah ke standar, ke tengah. Kemudian bentuk hurufnya kita tebalkan ya. Tebalnya kita tebalkan. Misalnya kita coba masukkan yang oke. Masukkan yang ini makalah yang kita sudah berikan. Kita masukkan logo universitas kita, yaitu STAI Al-Kifayah Riau. Jadi untuk cover ini, karena ini tugas mandiri, maka saya tulislah nama saya Abdul Hasan dengan NRM-nya sekian-sekian. Ambil jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah ya. Sekolah tinggi agama Islam STAI Al-Kifayah Riau, Pekanbaru. Kemudian kita tampilkan tahunnya, tahun 2024. Oke, kita masuk ke kata pengantar. Jadi di kata pengantar nih, keseluruhan isi ini saya pakai ukuran 12 ya. Tapi dalam kata pengantar ini ada judul, kita buat judul agak lain segi ukurannya, dan tebal tulisannya itu perbedaan ragam bahasa lisan dan tulisan dalam komunikasi sehari-hari. Kemudian tampilkan di mana kita edit nih, di Pekanbaru, waktunya 5 Desember 2024. Kemudian penulis kita lah. Kemudian masuk ke daftar isi. Di daftar
sini untuk kan di mana halaman-halamannya kan ada bab 1 pendahuluan, latar belakang, pengusahaan tujuan, bab 2 pembahasan, pengertian ragam bahasa pengertian ragam bahasa lisan, kemudian karakter perbedaan, contoh penggunaan bahasa ragam bahasa lisan dan tulisan. Kemudian masuk ke bab 3 penutup, yaitu ada kesimpulan dan saran. Oke. Kemudian terakhir ada kita buat referensi ataupun sumber. Jadi saya tidak pakai daftar pustaka, jadi itu lebih mudah. Saya ambil yang referensi ataupun sumber. Oke, next slide. Jadi masuk ke bab 1 pendahuluan. Jadi kita latar belakangnya. Di latar belakang nih saya coba baca ya sedikit ya. Bahasa adalah alat komunikasi paling sederhana yang biasa dipergunakan dalam kehidupan sehari. Walaupun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika sudah menggunakan bahasa, diantaranya penekanan ataupun tones. Jadi dalam bahasa tulisan, bahasa tulis biasanya ditandai dengan tanda koma. Itu penempatan tones ya akan memberikan satu persepsi terhadap lawan bicara kita. Oke, coba lagi. Next lagi, kita masuk kepada rumusan masalah. Jadi rumus masalah ini kita bahas di situlah. Satu membahas perbedaan mendasar antara bahasa lisan dan bahasa tulisan, kemudian karakteristik bahasa lisan dan tulisan, kemudian perbedaan struktur bahasa lisan tulisan, keempat contoh penggunaan rangka bahasa lisan dan bahasa tulisan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian masuk yang C, yaitu tujuan makalah. Tujuan masalah tuh itu apa tujuan kita buat makalah ini. Jadi saat di sini yang pertama, supaya dapat mengetahui apa dan bagaimana perbedaan ragam bahasa lisan dan tulisan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, supaya dapat mengetahui bagaimana menggunakan bahasa lisan dan bahasa tulisan dengan baik dan benar. Oke. Kita scroll lagi, kita next lagi, masuk ke bab kedua, pembahasan. Jadi pembahasan ini ialah isi makalah kita. Jadi isi makalah itu perbedaan ragam bahasa lisan dan tulisan. Inilah nih. Jadi karena ini presentasi ini bukan membahas masalah isi makalah, hanya membahas sistematika pembuatan makalah, makanya saya scroll ya. Kita alihkan kepada yang asas. Oke, terus jadi ini semua isi makalah kita. Oke, masuk ke bab ketiga, itu penutup. Jadi dalam bab penutup ini ada kesimpulan. Kemudian dalam kesimpulan ini saya coba baca sedikit ya. Kesimpulannya masalah ini adalah satu, bahasa lisan dan bahasa tulisan memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda dalam komunikasi Bahasa lisan cenderung lebih spontan, sederhana dan fleksibel. Jadi, seringkali menggunakan ekspresi wajah ya dan intonasi untuk menyampaikan makna yang tepat, serta dirancang agar mudah dipahami oleh pembaca tanpa adanya ekspresi non verbal. Oke, coba kita lanjutkan. Coba kita scroll lagi. Oke, masuk ke saran. Oke, saran nih coba kita ya. Ini saran nih saya coba baca ya. Kami sebagai penyusun, maksudnya saya sebagai penyusun menyarankan agar kita dapat memahami, semoga makalah ini dapat
berguna untuk kami dan untuk para pembaca lah. Sebagai masyarakat Indonesia, kita diharapkan mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta memahami ragam bahasa, termasuk ragam bahasa lisan dan tulisan. Jadi penulis, saya berharap melalui makalah ini kita bisa mempelajari perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dalam ragam bahasa lisan dan tulisan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Kemudian penulis mengharapkanlah saran dan kritik dalam makalah ini, dengan makalah ini sebagai perbaikanlah di masa yang akan datang. Oke, coba kita scroll lagi ya. Kita masuk ke, coba scroll lagi ke atas. Oke, masuk ke referensi. Jadi di awal tadi saya sudah beritahu bahwa saya untuk makalah ini saya tidak menggunakan daftar pustaka sebab sumber saya daripada dari internet online. Jadi dengan online ini apa yang perlu diketahui untuk cara buat referensi atau sumber penulisan, ada urutannya, ada ini. Yang penting perlu kita ingatkan tuh, kita masukkanlah online, kita tulis kita online. Jadi online kita tulis link dari mana kita mendapatkan link tersebut, dari mana sumber dan referensinya, kita tulis di sini link dari mana. Kemudian kita tulislah kalau contoh nih yang ketiga nih, Putu Iwan Tri Susilo 2021, artinya penulisnya tuh bernama Putu Iwan ya, dibuat di tahun 2021. Kemudian kita tulis judulnya dan linknya. Kemudian tidak lupa pula kita tulis online, kemudian disalin linknya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah kita akses. Ini kita akses kapan kita akses. Jadi gini, saya akses hari Kamis kemarin, maka ditulis di situ diakses Kamis 5 Desember 2024 pukul 11.18 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk sistematika pembuatan makalah ini berakhir di referensi ataupun sumber ya. Oke, baiklah. Jadi untuk itu saya pribadi sangat mengharapkan bantuan maupun kritik dan saran daripada Bapak dosen maupun Ibu dosen di sini, selaku dosen mata kuliah saya yaitu Bapak Mas Puri MPD ya. Jadi tentulah sangat diharapkan sarannya untuk perbaikan, untuk dapatkan ilmu yang lebih banyak. Tentu sangat berguna bagi saya pribadi dan para kawan-kawan semua maupun pembaca untuk kedepannya. Jadi itu saja yang saya sampaikan, yang saya dapat presentasikan untuk mata kuliah makalah mandiri ini, mata kuliah bahasa Indonesia untuk tugas makalah mandiri ini saja. Sekian, wabihi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.